Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan terkait dengan proposal proyek kelas kami dengan judul Penerapan Bisnis Model Canvas dan Design Thinking pada Pengembangan PLN Mobile dalam Transformasi Bisnis PT PLN Persero. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Tatang Ataufik, MSc IPU, dan kami sendiri dari kelas E, kelompok 10, saya Raditya Fahmi Bahtiar dan partner saya Pak Edi Lugito. Pada bab pertama yaitu pendahuluan, kami mengambil latar belakang yaitu pada PT PLN Persero sendiri melakukan transformasi dengan penguatan implementasi budaya perusahaan yang merupakan salah satu inisiatif strategi yang telah diterapkan PLN dalam mencapai komitmen penerapan akhlak BUMN dan aspirasi PLN 2024. Untuk dasar dari transformasi PLN sendiri berasal dari yang pertama surat dari BUMN terkait dengan BUMN penerapan akhlak sebagai core value seluruh BUMN sebagai pilar transformasi HC BUMN pada 1 Juli 2020. Dan transformasi PLN ini berjenjang sampai dengan tahun 2024. Dalam transformasi bisnis PLN melakukan beberapa breakthrough dalam transformasi dengan dua transformasi, yaitu dari segi tujuan strategis ada lean, green, inovatif, customer focus, dan enabler strategis yaitu organizing and people, technology advance, financial sustainability, dan national development. Pada kesempatan ini kami akan melakukan project kelas di bidang customer focus di PLN Mobile Relaunch. Mengapa perlu pengembangan produk layanan? Yang pertama, PT PLN Persero merupakan perusahaan penyedia jasa kelistrikan di Indonesia dan memiliki peran dalam penyaluran listrik dari pembangkit sampai ke konsumen. Terdapat beberapa proses pada penyedia jasa kelistrikan ke konsumen, misalnya proses pasang baru, proses tambah daya atau turun daya, proses multiguna, dan lain-lain. Yang kedua, sebelum berkembangnya aplikasi berbasis IT, pelanggan diharuskan datang ke kantor PLN terdekat untuk penyediaan listrik di rumahnya. Pelanggan juga harus melengkapi data-data saat melakukan pasang baru. Yang ketiga, dengan berkembangnya proses IT saat ini, proses-proses pasang baru, proses tambah atau turun daya, proses multiguna, dan lain-lain dapat dilakukan baik melalui website maupun aplikasi, yaitu PLN Mobile. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan terkait perumusan masalah. Ada 3. Yang pertama, bagaimana efektivitas dari aplikasi PLN Mobile bagi pelanggan. Yang kedua adalah bagaimana cara untuk meningkatkan pemakaian PLN Mobile untuk meningkatkan customer experience. Dan yang ketiga adalah bagaimana rancangan pengembangan produk inovasi fitur PLN Mobile dari proses bisnis pasang baru. Adapun tujuan penelitian pada proposal proyek kelas kali ini adalah yang pertama, mengevaluasi efektivitas dari aplikasi PLN Mobile bagi pelanggan. Yang kedua adalah menganalisis cara meningkatkan pemakaian PLN Mobile untuk meningkatkan customer experience. Dan yang ketiga, membuat rancangan pengembangan produk inovasi fitur PLN Mobile pada proses bisnis pasang baru. Customer merupakan value demander di mana kebutuhan daya beli dan keputusannya ada di tangan customer. Akibat perubahan yang terjadi, customer bisa menjadi loyal, bisa menjadi hilang, atau muncul customer baru. Manfaat penelitian ini adalah yang pertama, memberikan kontribusi ilmu bisnis dan manajemen teknologi dalam pemahaman terhadap perancangan model bisnis, terutama pada proses bisnis pasang baru melalui aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, salah satu kontribusi untuk transformasi bisnis PT PLN Persero pada aplikasi PLN Mobile. Berikutnya adalah bab 2 terkait kajian pustaka dan dasar teori. Yang pertama adalah terkait definisi dari bisnis model kanvas.
Bisnis model Canvas adalah model analisis yang menggambarkan pemikiran suatu organisasi dalam menciptakan, memberikan, dan mengcapture atau menangkap nilai atau value yang dimiliki oleh suatu organisasi. Berikut adalah 9 elemen dari bisnis model Canvas yang terdiri dari customer segment, customer relationship, kemudian value proposition, kemudian communication channel, key activities, key partners, key resources, cost structure, dan juga revenue stream. Berikutnya terkait design thinking, definisinya adalah design thinking merupakan suatu proses yang berulang yang digunakan untuk memahami pengguna, menantang asumsi, dan mendefinisikan kembali masalah untuk identifikasi strategi dan juga solusi alternatif yang tidak langsung terlihat pada tingkat awal pemahaman. Design thinking ini bermula dari tahapan empathize, kemudian masuk ke define, ideate, prototype, dan juga test. Kelebihan dari design thinking ini adalah yang pertama, dapat digunakan oleh siapa saja. Yang kedua, membuat orang lebih berempati kepada orang lain. Ketiga, mendorong orang untuk secara aktif mendefinisikan masalah yang ingin diselesaikan. 4. Mengeksplorasi berbagai macam solusi. 5. Berkolaborasi untuk menghasilkan prototipe. Dan yang terakhir adalah bisa menyelesaikan berbagai masalah. Bab 3, metodologi penelitian. Berikut adalah diagram alir dari metodologi penelitian yang diawali dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian. Kemudian kita lakukan kajian pustaka atau studi literatur. Kemudian dilakukan pengumpulan data berupa wawancara dan juga kuesioner. Selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan bisnis model Canvas dan juga design thinking. Selanjutnya dilakukan pengembangan fitur tambahan, pembuatan prototype interface. Selanjutnya dilakukan pengujian feedback, hasil dan pembahasan, kesimpulan saran, dan akhirnya bisa diselesaikan. Untuk jenis penelitian ini menggunakan metode dalam pipet yang menggunakan teori dari David Kelly dan Tim Brown, yaitu dengan metode kualitatif dengan analisis secara deskriptif. Untuk partisipan penelitian, dalam penelitian ini melibatkan partisipan yang berasal dari pihak internal PT PLN Persero dan juga eksternal, yaitu pelanggan yang menggunakan aplikasi PLN Mobile. Selanjutnya adalah untuk teknik pengumpulan data. Digunakan metode wawancara dan juga pengisian kuesioner dengan mengacu pada kriteria design thinking. Dan untuk metode analisis data yang didapatkan selanjutnya dimasukkan di blok bisnis model Canvas dan dilanjutkan dengan penggambaran kriteria design thinking untuk penentuan hasil solusi dari penerapan permasalahan yang ditemukan saat penelitian. Selanjutnya terkait dengan overview dari PLN ULB Pangkalan Bun. Jadi untuk proyek kelas ini kami mengambil batasan berupa data yang kami gunakan adalah dari PLN ULB Pangkalan Bun. Jadi PLN ULB Pangkalan Bun ini mengelola proses bisnis distribusi, pelayanan pelanggan, dan pembangkit skala kecil dalam wilayah kerja yang membawahi Provinsi Kalimantan Tengah dengan 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Kota Waringin Barat dan Suryang. PLN ULB Pangkalan Bun sendiri terdiri dari 8 kantor pelayanan atau KP dan 3 unit listrik desa atau ULD yang tersebar di kabupaten di atas. Hingga tahun 2022 di bulan Desember, PLN ULB Pangkalan Bun telah memiliki 93.195 pelanggan dengan rata-rata KWH jual sebesar 19,53 GWh. Dalam permasalahan terkait dengan ULB Pangkalan Bun sendiri, aktivitas untuk penambahan pelanggan per kanal, jadi di tahun 2022 terbagi atas beberapa kanal. Jadi yang pertama dari sisi BBPL, loket PLN, PLN Mobile, CRM, call center 123, dan web dari online. Yang pertama, 2 kanal terbesar dalam aktivitas penambahan pelanggan di ULB Pangkalan Bun yaitu PLN Mobile dan loket PLN.
Jadi untuk PLN Mobile sendiri dirancang agar memudahkan pelanggan tidak perlu untuk datang ke kantor. Namun, pada kenyataannya, pelanggan masih perlu ke kantor untuk tanda tangan SPJBTL atau surat perjanjian jual beli listrik. Yang kedua, pelanggan yang bermohon melalui loket PLN harus mengalami antrian jika datang ke kantor. Belum adanya fitur virtual assistant atau video call di aplikasi PLN Mobile yang ditambahkan untuk meningkatkan customer experience. Selanjutnya Baik, berikutnya adalah Design Thinking for Innovation, terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama empathize, yang kedua define, ketiga ideate, keempat prototype, dan juga 5 test. Yang pertama, saya akan menjelaskan tahapan empathize. Pada tahap ini dilakukan wawancara kepada responden dengan latar belakang yang berbeda. Responden akan merasakan kemudahan dalam pemakaian aplikasi PLN Mobile, tetapi perlu ada pengembangan lebih lanjut untuk proses pasang baru. Selanjutnya, responden diminta untuk mengisi kuesioner menggunakan skala pengukuran Likert untuk mengetahui feedback mengenai PLN Mobile. Berikut adalah tampilan dari kuesioner penggunaan PLN Mobile, di mana melalui kuesioner ini diberikan sebanyak 10 pertanyaan mengenai PLN Mobile terkait bagaimana pemakaian sehari-hari dan juga fitur dari PLN Mobile. Yang kedua adalah tahap define. Pada tahap ini terdapat pengkriteriaan partisipan. Yang pertama, pelanggan mengetahui adanya aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, frekuensi penggunaan aktivitas pemakaian PLN Mobile di sisi user. Dan yang ketiga adalah pengalaman user dalam pemakaian PLN Mobile di sisi aktivitas pasang baru. Selanjutnya untuk bisnis canvas model di PT PLN Persero terkait dengan aktivitas pasang baru. Yang pertama, kami mendefinisikan untuk customer segment. Jadi customer segment yang ada 6. Yang pertama rumah tangga, bisnis, sosial, pemerintah, industri, dan layanan khusus. Yang kedua, untuk value proposition sendiri, yang pertama, proses pasang baru atau penambahan daya sesuai dengan service level agreement. Yang kedua, pelanggan bisa melakukan permohonan pasang baru atau penambahan daya di mana saja. Yang ketiga, kemudahan dalam permohonan pasang baru atau tambah daya. Terus selanjutnya untuk channel sendiri ada 4. Yang pertama PLN Mobile, yang kedua call center 123, yang ketiga ada website PLN, yang keempat dari layanan loket. Selanjutnya untuk customer relationship, yang pertama dari rating PLN Mobile, yang kedua dari survei kepuasan pelanggan. Untuk revenue stream sendiri ada 3. Yang pertama penjualan tenaga listrik, yang kedua pendapatan biaya dari pasang baru atau penambahan daya, yang ketiga pemakaian layanan multiguna. Selanjutnya untuk key resources. Jadi key resources sendiri di sini hanya 1, yaitu pegawai PLN. Untuk key activity, yang pertama pasang baru, yang kedua tambah daya, yang ketiga layanan multiguna. Selanjutnya untuk key partner, di sini ada 5. Yang pertama kantor unit induk distribusi, yang kedua kantor UP3, yang ketiga kantor ULP, yang keempat warehouse atau gudang, yang kelima vendor penyambungan atau yanbung. Terus selanjutnya untuk cost structure, yang pertama pembelian MDU atau material distribusi umum, yang kedua biaya jasa yanbung atau penyambungan, yang ketiga biaya perluasan jaringan. Di sini yang kami lakukan untuk define yaitu terkait dengan dokumen legalisasi pelanggan. Pada proses pasang baru, dokumen penyambungan masih menggunakan tanda tangan basah. Seperti yang terlihat di sini ada salah satu contoh dari dokumen legalisasi pelanggan. Masih harus pelanggan datang ke kantor untuk melakukan validasi dokumen. Di sini validasi berupa KTP, NPWP, dan lain-lain, dan juga melakukan tanda tangan basah untuk sebagai pengesahan untuk surat perjanjian jual beli listrik. Selanjutnya, pelanggan juga perlu antri di loket untuk melakukan validasi dokumen ketika datang ke kantor.
Untuk framework dari PLN Mobile sendiri, dari PLN Mobile terdapat beberapa fitur. Yang pertama untuk pasang baru, penambahan daya, pelaporan keluhan dan gangguan, catat meter atau swacam, marketplace, dan juga pembayaran dan pembelian tagihan atau token. Di sini untuk framework analisis pasang baru dari sisi investigation of situation, yaitu pelanggan memerlukan pasang baru listrik. Yang kedua dari sisi perspektif, pemilihan kanal untuk proses pasang baru listrik pelanggan baik offline maupun online. Yang ketiga, analysis of need, pelanggan memerlukan pasang baru yang cepat tanpa perlu datang ke kantor. Yang keempat, evaluation of option, pembuatan kanal pilihan online melalui PLN Mobile. Yang kelima, definition of requirement, PLN Mobile sebagai kanal online mempercepat proses pasang baru tanpa harus mendatangi kantor PLN. Nah, di sini untuk interface dari PLN Mobile sendiri, jadi di pilihan layanan di sini ada 4 untuk layanan utamanya. Yang pertama yaitu kelistrikan PLN, yang kedua Internet Icon Plus, yang ketiga listrikku, yang keempat EV Charge In. Terus untuk menu aktivitas di sini ada beberapa macam. Yang pertama ada isi token, pembayaran, pengaduan, catat meter atau swacam, pasang baru, perubahan daya, penyambungan sementara, dan seterusnya. Nah, di sini kami memfokuskan untuk tampilan menu dari pasang baru di PLN Mobile. Di sini ada 5. Yang pertama terkait dengan pilihan lokasi pemasangan, yaitu memilih lokasi pasang baru. Pelanggan dapat memilih dimanapun lokasi pemasangan yang masuk coverage jaringan listrik existing, dan jika belum tercover, maka akan masuk ke waiting list sampai adanya jaringan listrik di daerah pemohon. Yang kedua, isi detail layanan, yaitu menentukan daya kebutuhan pelanggan serta jenis layanan yang diinginkan. Di sini akan dibagi keperluan pemasangan, misalnya untuk rumah tangga, industri, sosial, atau yang lain sebagainya. Yang ketiga, isi data SLO, yaitu SLO adalah sertifikat layak operasi yang dipergunakan sebagai acuan bahwa di dalam IML atau instalasi milik pelanggan sudah tersertifikat dan layak untuk dioperasikan. Yang keempat, pilih token. Di sini token yang digunakan sebagai isian pada KWH meter prabayar dan dipersyaratkan mengisi minimal sebesar Rp5.000 untuk pengisian perdana. Terus selanjutnya adalah isi data pelanggan, yaitu mengisi data pelanggan berupa KTP, NPWP sebagai dasar pemasangan kepemilikan persil. Pada tahap ideate, di sini digunakan untuk melakukan desain tambahan untuk fitur dari PLN Mobile. Tujuan dari penambahan fitur ini untuk meningkatkan customer experience di dalam penggunaan PLN Mobile. Selain itu juga mempermudah customer mengatasi problem yang dialami pada proses pasang baru menggunakan PLN Mobile. Setelah melakukan ideate, kami membuat dan menemukan bahwa bisnis model kanvas dari PT PLN Persero terkait dengan aktivitas pasang baru telah mengalami pengembangan, yaitu di sisi value proposition. Di nomor 2, pelanggan tidak perlu datang ke kantor PLN. Terus selanjutnya di sisi key resources ada tambahan satu lagi selain dari pegawai PLN, yaitu kami menambahkan berupa layanan virtual loket. Selanjutnya untuk tahap prototipe sendiri, di tahap prototipe ini kami melakukan pembuatan prototipe interface dari hasil penambahan fitur PLN Mobile. Nah, di sini kami melakukan tambahan, yaitu pada sisi proses pasang baru yang tadi awalnya ada 5, di sini ada step ke-6, yaitu di sisi validasi pelanggan. Jadi terkait dengan permasalahan yang ada, validasi pelanggan yang harus datang ke kantor, kami melakukan penyederhanaan atau pengembangan fitur, yaitu dengan layanan virtual loket.
Nah, di sini virtual loket sendiri adalah pengembangan ketika nanti pelanggan tidak perlu datang ke kantor dan dapat digantikan saat validasi dengan cara melakukan video call dengan loket atau kontak center yang sudah disusun oleh PLN sendiri. Di sini salah satu fitur tambahan dari virtual loket selain untuk validasi adalah adanya tambahan menu untuk e-sign dokumen, karena seperti yang sudah dibahas di bab sebelumnya, untuk tanda tangan sendiri masih digunakan tanda tangan basah. Jadi di sisi ini untuk layanan virtual loket selain untuk validasi, tanda tangan juga bisa langsung dilakukan pada saat itu. Jadi akan terjadi kemudahan di sisi pelanggan, yaitu validasi tanpa harus datang ke kantor PLN setempat. Selanjutnya, fitur tambahan yang kami akan ajukan yaitu dengan fitur booking waktu kunjungan di kantor. Tadi selain permasalahan yaitu dalam validasi dokumen untuk dokumen pasang baru, pelanggan ketika datang ke kantor itu memerlukan untuk antrian. Jadi di sini kami melakukan pengembangan di sisi PLN Mobile dengan penambahan fitur bookingan untuk waktu kunjungan di kantor. Jadi di sini seperti yang dilihat interface yang ada, pelanggan dapat mengajukan untuk datang ke kantor. Misalnya di sini kami menuliskan untuk tanggal 17 Maret di jam 9.40 pelanggan akan melakukan kunjungan. Jadi ketika kita melakukan fitur booking ini, otomatis di tanggal sekian, jam sekian, pelanggan akan dapat datang ke kantor dan sudah disiapkan untuk petugas yang sudah akan menemani untuk pelanggan. Jadi pelanggan tidak perlu repot-repot lagi untuk antrian. Jadi di sini sudah jelas pelanggan ketika datang sudah disiapkan untuk yang mengatasi dalam masalahnya, dan juga pelanggan sudah waktunya sudah jelas. Baik, untuk tahap terakhir adalah tes atau pengujian ya. Setelah melakukan tahap prototype, dilakukan pengujian feedback dari ide penambahan fitur PLN Mobile, yaitu yang sudah dijelaskan oleh Pak Radit tadi, virtual loket dan juga fitur booking waktu kunjungan ke kantor. Berikut adalah daftar pustaka dari pustaka yang kami gunakan untuk studi literatur. Baik, demikian pemaparan proposal proyek kelas kami. Kami mengucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.